Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang rangkuman penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang dibuat oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI yang merupakan salah satu tugas dari Pekerti Internal 2021. Tujuan dari slide ini adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan, evaluasi, dan rubrik penilaian. Pokok bahasan yang akan dibahas pada slide kali ini adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, rubrik, dan kriteria penilaian. Teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan bahan ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang bahan ajar. Apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center of Competency Based Training tahun 2007, buku ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jenis bahan ajar sendiri banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia, dan banyak lainnya. Namun, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Fungsi bahan ajar ini ada beberapa pendapat, dibedakan menjadi 3 macam. Prastowo Dahlan Lestari pada tahun 2011 bahwa fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain jadi ada 3, ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, dan ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari pada tahun 2013 ada 5 karakteristik. Yang satu ada self-instructional, self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Self-instructional maksudnya adalah bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Self-contained maksudnya bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian dalam satu buku secara utuh untuk mempermudah peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Untuk stand-alone maksudnya adalah berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain. Adaptif, bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima adalah user-friendly, bahan ajar selayaknya mudah digunakan peserta didik dalam mendapat informasi yang sejelas-jelasnya. Jenis-jenis bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara menurut masing-masing ahli. Satu, kata Heinitz pada tahun 1996 ada 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan, itu contohnya foto, diagram, display, model. Ada lagi bahan ajar yang diproyeksikan, contohnya adalah slide, proyeksi komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahan ajar audio seperti kaset, compact disc. Selanjutnya ada bahan ajar video seperti video, film, bahan ajar atau media komputer seperti komputer mediated instruction atau CMI atau computer based multimedia. Tadi menurut Heinitz, sekarang menurut Ellington dan Rees pada tahun 1997 mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Ada bahan ajar cetak dan duplikatnya. Itu contohnya adalah handout, lembar kerja, atau pokoknya bentuknya itu berupa cetakan, hard copy atau istilahnya. Terus bahan ajar dari display yang tidak diproyeksikan, contohnya poster, model, foto. Yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, contohnya slide. Jadi sebenarnya agak mirip-mirip Heinitz tadi, tapi ini berdasarkan pemikiran masing-masing.
Ada lagi bahan ajar audio seperti tape, siaran radio, terus bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Ya, misalnya program slide yang ada suaranya. Terus bahan ajar video bisa siaran televisi, film dan lain sebagainya. Bahan ajar komputer bisa contohnya adalah computer based tutorial. Tadi setelah Heinrich, terus Ellington dan Rees, sekarang ada Rowntree pada tahun 1994. Jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya. Ada bahan ajar berbasiskan cetak, seperti tadi buku, pamflet, atau handout. Selanjutnya ada bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti siaran radio tadi, film, video, atau komputer based tutorial dan berbagai macam yang jenisnya multimedia. Bahan ajar selanjutnya ada bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek, misalnya lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, contohnya video conferencing yang seperti sekarang banyak kita gunakan seperti Zoom, itu merupakan bisa kita gunakan sebagai bahan ajar. Berdasarkan berbagai sudut pandang, beberapa ahli tersebut yang tadi saya sebutkan dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu bahwa jenis bahan ajar cetak ini ada contohnya modul, buku, handout, lembar kerja. Bahan ajar non cetak bisa dikembangkan dengan bahan ajar yang diam, seperti video, audio, dan lain sebagainya. Nah, buku sebagai bahan ajar merupakan buku ajar ini adalah buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Nah, secara umum buku ini dibedakan menjadi 4 jenis, kata Prastowo dalam Lestari 2011. Buku sebagai sumber, buku sebagai bacaan, buku sebagai pegangan, buku ajar, dan buku teks. Buku sumber maksudnya buku yang didapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi. Buku bacaan, buku yang hanya berfungsi untuk bacaan saja, untuk menambah kita terhadap cerita-cerita tertentu seperti novel, cerita legenda, seperti itu. Buku sebagai pegangan maksudnya buku yang bisa dijadikan pegangan atau pedoman dalam mengajar dosen dalam melaksanakan proses pengajaran. Selanjutnya ada buku ajar atau buku teks, ya buku disusun untuk suatu proses pembelajaran yang berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, itu adalah buku. Selanjutnya adalah handout. Handout itu apa? Handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Selanjutnya ada modul. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru dan dosen. Ada lembar peserta didik. Kalau di sekolah menengah itu LKS kita sebutnya, adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, terus bagaimana sih teknik penyusunan bahan ajar cetak ini? Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Untuk menyusun satu bahan ajar, sehingga setidaknya ada 6 yang harus dipahami, yaitu 1. Susunan tampilan bahan ajar harus jelas dan menarik. Yang kedua, bahasa harus mudah. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya simultan, seperti menarik untuk dilihat. Jadi mungkin ada gambar, atau ada panah-panah, atau ada warna-warna. Jadi sehingga menarik untuk dilihat, nyaman untuk dibaca, dan sajiannya terstruktur. Yang keenam adalah materi instruksional atau menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Dan di sini ada pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapai tujuan pembelajaran.
ada karakteristik isi pesan pembelajar yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi